Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta, pemerhati, subscriber, netizen, padu gaul yang budiman di mana berada. Mudah-mudahan semua diberi kewujudan, kesehatan, keberkahan. Yang sedang sakit senantiasa kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan diberi hidayah, manfaat dari tiap-tiap menyimak konten-konten dari rekan-rekan kami, Al-Husaini, ataupun padepokan-padepokan yang bernaung di Al-Husaini termasuk Paduan Gaul. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, saya tiba-tiba teringat dengan sesuatu yang terjadi dan sangat terkenal di Nusantara ini. Banyak orang yang membaca dan melihat tentang adanya serat Prabu Jongkoboyo, di mana di situ terkenal adanya tokoh-tokoh yang bergelar sebagai Satrio Piningit dan Ratu Adil. Itu kejadian ditulis oleh beliau Prabu Joyoboyo sudah sekian abad silam. Di saat ini, di akhir-akhir ini, apa yang beliau tulis di situ sudah banyak terbukti. Silakan bagi rekan-rekan yang hobi menyimak daripada serat Jongkoboyo, keadaan sekarang sudah baik terbukti belum. Termasuk contohnya adalah adanya perahu yang bisa terbang. Sekarang sudah banyak pesawat terbang. Bumi dilingkari cincin, nah sekarang banyak rel kereta api. Itu diantaranya menurut pemahaman saya. Dan kali ini jelas ada perkembangan yang dulu pernah ditulis oleh beliau, saat ini nyata terbukti di Nusantara, yaitu pembangunan ibu kota Nusantara. Ini sudah terbukti, sudah nyata, walaupun keadaannya banyak yang komplain, banyak yang ngasih masukan, tetapi nyatanya perjalanan perpindahan ibu kota negara itu sekarang sudah terwujud dan terjadi. Adakah ini ada hubungan dengan serat Prabu Joyoboyo dan ada kaitannya dengan gelar-gelar manusia yang bergelar sebagai Satrio Piningit dan Ratu Adil? Seperti biasa, kami ingin mencoba cek cross dari sisi goibnya. Mudah-mudahan ada makhluk goib yang tahu mengenai hubungan antara serat Prabu Jongko Joyoboyo, Ratu Adil, Satrio Piningit dengan ibu kota Nusantara yang sekarang ada di Kalimantan. Mohon doanya, mudah-mudahan ini memberi suatu pencerahan tentang perjalanan daripada Nusantara ini. Kali ini saya ingin temani mediator saya, Mas Bagus Titis Setiawan. Panggil entong kita kok. Piye jam jujur panggil Bagus aja ya. Mas, panggil Bagus ya. Sing durung payu rabi-rabi ya. Panggil entong kita kok cacili ngono kaya itu panggil Raden Mas Bagus Titis Setiawan atau si entong yang belum payu apa? Rabi. Ini makanya saya ngantri tis. Kayaknya. Saya ngantri tis. Ngantri kayak kereta api gitu ya. Canda. Pemirsa canda. Ini Canda tis. tapi emang iya. Emang iya kah? Ya kontolnya dipikir no. Bagi-bagi man. Assalamualaikum tis. Waalaikumsalam. Panggil Titis sekarang Titis Bagus Setiawan. Nanti panggil entong kita orang payu rabi-rabi ngomongin terus. Kamu pernah mendengar adanya serat Prabu Joko Joyoboyo? Alhamdulillah pernah. Di situ tokoh apa yang sering teringat di telinga kamu? Satrio Piningit, terus Ratu Adil. Itu yang paling mencuat ya diantaranya. Ada tokoh yang kadang orang sering cari-cari kan? Ya.
Bahkan ada yang orang ingin jadi Satrio Piningit. Nah, ada orang atau ada banyak cerita. Nah, sampai sekarang itu benarkah Satrio Piningit dan Datuk Adil itu ada hubungan sama Nusantara? Dan pada kenyataannya kan sudah terbukti banyak itu. Iya. Nah, ini adakah hubungan dengan ibu kota Nusantara? Mau diterima ya? Siap. Bentengi ndak? Bentengi ndak? Iya. Bentengi dhewe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Sang Hyang. Saya ingin tahu ya Allah tentang sesuatu yang ditulis oleh beliau Prabu Joyoboyo yang berkenaan dengan kejadian-kejadian di Nusantara ini, di mana di situ terkenal ada dua tokoh Satrio Piningit dan Datuk Adil, dan sekarang ini di Indonesia, di Nusantara sudah terbukti terbangunnya ibu kota yang baru. Ya Allah, saya mohon diizinkan, izin beliau untuk gaib yang tahu datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk gaib yang tahu mengenai kenyataan Serat Prabu Jongkoboyo, adanya Satrio Piningit, ada Datuk Adil, dengan terbangunnya ibu kota Nusantara yang baru ini, dengan izin beliau hadir ke sini dan masuk tubuh mediator ini dengan ilmu yang Anda punya. Penyusup, pengkhianat tidak bisa masuk, yang masuk hanya Anda yang diizinkan. Saya mohon hadir. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadir. Hadir. Allah. Energi, bentuk, dan volume sesuaikan dengan tubuh yang Anda masuki. Allah. Dan ilmu yang Anda punya, silakan dibersihkan dulu. Yang mengganggu. Sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan semua, termasuk yang ada di kamera, yang ada di kami semua, yang sebenarnya mengganggu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkan semua. Sallallahu alaihi Muhammad, yang di alat kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kamu bukan yang saya maksud, salam kembali pada kamu sendiri dan hancur kamu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sebentar saya proteksi untuk pelindung. Assalamualaikum. Bagian aktif, bersihkan, dibentengi semua. Kalau yang ganggu atau bukan yang maksud, langsung dihancurkan. Mungkin kuat, kalau dia bohong, berapa lapisnya dihancurkan. Waalaikumsalam, maaf saya kurang sopan. Ya, Iya. Ada tahu sendiri bahwa goib banyak tipuan. Banyak. Bahkan mengaku sebagai wali bisa, mengaku sebagai nabi bisa, kan begitu. Untuk itulah kami sebagai manusia diajari untuk memproteksi daripada tipuan-tipuan goib. Paham? Sebentar. Ya, silakan bersihkan dulu. Nah, bersihkan semua, tolong. Kembali sama yang ngirim. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. 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 Seperti biasa, tamu yang kesini saya suguhi. Ya Allah, dengan izin Tuhan paling dia suka, ya Allah, muncul depan dia kun fayakun. Allah, silakan diminum dulu, dinikmati dulu. Kalau mau rokok, ada rokoknya. Allah, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Mau rokok? Iya. Sambil santai. Kalau Alsi Nusantara, insya Allah ngopi rokok biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Terima kasih, maaf saya kurang sopan. Anda ini golongan apa? Saya Ya, dari golongan siluman. dari golongan siluman, asli siluman. Iya. Asli siluman. Terus ini, biar kita akrab, saya panggil nama siapa di dunia manusia, berapa umurnya? Panggil saja Mbah. Mbah. Panggil Mbah? Iya. Berapa umurnya Mbah? Umur saya sebenarnya sudah tua. Itu berapa tahun Mbah dunia manusia Mbah? Iya, sekitar 5.000 tahun. 5.000 tahun. Panggil Mbah gitu aja ya. Nggak tahu nama, kenapa Mbah? Takut dicari cewek Mbah? Bukan. Saya suka cadah Mbah ya, jangan marah Mbah. Iya, Ya, saya tahu. iya Mbah. Asli siluman sampean Mbah? Asli. Siluman itu kalau jin kan jelas, kalau roh juga jelas. Aku dengar siluman itu gabungan antara jin sama roh Mbah. Iya. Bagaimana cerita proses Anda jadi siluman Mbah? Dahulu kala Ya. di alam kayangan Oh. itu ditempati daripada sesosok manusia utama yang dahulu kala pernah menikah dengan bangsa kaya. Oh. Sudah masyhur daripada hal itu sebenarnya. Dan dari situlah akhirnya melahirkan daripada beberapa golongan siluman-siluman yang memang menjadi penghuni alam kayangan. Masya Allah. Saya salah satu keturunan daripada siluman yang asli, yang sering dahulu kala disebut oleh manusia, yaitu dewa. Masya Allah, maaf Mbah. Jadi diri. Tapi hal ini, jika manusia tidak berhati-hati, yang pasti akan banyak celah iblis yang akan membuat daripada huru hara di dunia, bahkan membuat peperangan. Ya, makanya itulah Mbah. Mana yang boleh diceritakan, silakan ceritakan. Yang belum boleh diceritakan Mbah ya. Ya. Jadi saya tahu. Saya mengerti. Siap. Jadi kalau begitu ada siluman asli kalau begitu. Ya. Termasuk keturunan daripada orang yang dulu pernah nikah dari golongan gaib sana itu ya. Baik, kalau begitu memang kayangan tuh ada Mbah ya. Ada. Jadi asli kayangan kalau begitu dengan Mbah. Asli. Terus tadi ini, aku pernah dialog sama orang kayangan bahwa kayangan sekarang udah muslim semua kan begitu. Nah, betul? Alhamdulillah. Memang. Nah, sekarang saya ingin tahu prosesnya Mbah. Jadi masuk tubuhnya masih sini kan bila assalamualaikum itu perkataan goib yang dah muslim. Boleh cerita keadaan Islam sambil dengan gimana? Iya. Proses keislaman saya itu ya beberapa tahun silam. Belum ada daripada jutaan tahun yang lalu. Hanya puluhan tahun yang lalu saja ke belakang. Oh siap. Di mana dahulu kala di saat itu dari seluruh penduduk alam kayangan, baik dari golongan roh ataupun daripada golongan siluman yang memiliki kekuatan hebat, itu seluruhnya dikumpulkan menjadi satu oleh sesosok manusia yang bercahaya, di mana beliau yang memang telah digariskan oleh Sang Pencipta bahwa kelak beliaulah yang akan mengislamkan daripada seluruh penduduk alam kayangan. Namun di kala itu terjadi juga perselisihan di mana golongan seperti kami ini tidak menerima, bahkan ingin membuktikan. Di kala itu hampir terjadi peperangan. Namun ketika beliau mewujudkan hanya kecil saja daripada apa yang dianugerahkan Allah padanya, dari situlah siluman yang ingin memerangi daripada beliau akhirnya tidak jadi. Dan siluman itu memang salah satu penguasa dari alam kayangan yang ada di lapisan tertentu. Masya Allah. Terus? Dan dari situlah dari bangsa kami dikumpulkan seluruhnya di padang, di alam kayangan menjadi satu.
serentak akhirnya dituntut untuk bersyahadat, diislamkan secara sempurna oleh beliau Sang Mahadiraja, di mana setelah itu beliau mendapatkan gelar sebagai sang pembawa cahaya di alam kayangan, atau disebut dengan Sang Hyang Nur Cahyane Nirwana. Masya Allah. Beliau sesosok manusia, Allahu Akbar. bukan secara jasad ke alam kayangan, tapi rohnya. Di mana roh manusia itu memiliki power kekuatan, yang di mana roh itu didampingi daripada banyak sekali golongan cahaya. Siap. Layaknya orang-orang utama dahulu. Siap. Terima kasih. Terus tadi gimana kok bisa masuk ke tubuhnya Mas di sini, Mbah? Iya. Siap. Dikala panjenengan berdoa memohon pada Allah dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyane Nirwana. Iya. Disitulah pintu kegaiban terbuka, di mana doa itu doa yang tersambung, bukan asal-asalan doa. Jika doa itu tidak tersambung, sampai berbusa mulut pun tidak akan golongan kami sampai ke sini. Di mana dari doa yang tersambung itulah ada golongan cahaya beberapa mendatangi alam kayangan, di mana golongan cahaya tersebut berdialog dengan kami, lalu membawa kami ke sini. Karena kami yang dahulu kala pernah ada hubungan langsung dengan beliau, Sang Prabu Jayabaya. Masya Allah. Di mana Sang Prabu memang untuk sekarang ini dari golongan roh memiliki tugas lain. Siap. Sehingga apa? Beliau pun tidak bisa masuk kepada raga manusia. Siap. Terima kasih, Mbak. Kecuali ada perintah khusus. Siap. Yang memang mengkhususkan. Baru dari situ. Siap. Beliau pun nanti akan berjuang sesuai perjuangannya. Siap, nggih. Terima kasih, Mbah. Diminum dulu, Mbah. Iya, terima Siap, kasih. nggih. Diminum berokok santai, Mbah ya. Aku takut sama sampean nih, Mbah. Kenapa tak? Iya, kamu tegas sekali jadi orang. Tahu celekan ya? Memang seperti ini saya. Siap. Kamu juga kadang-kadang begitu. Ya. Sok menyeramkan. Tapi juga sok lucu. Sok lucu. Kok bisa begitu, Mbah? Aduh, Masya. Karena pendamping yang ada di tubuhmu itu. Kadang kalanya ketika daripada pendamping itu selalu dihajar dari luar. Berlebihan. Kamu sendiri merasakan kesakitan. Siap. Nggih. Dan pendamping itu ketika normal, ya kamu pun normal seperti biasa. Siap, nggih. Terima kasih, Mbah. Ini, Mbah, sudah jelas dan sudah banyak saya dialog sama orang kayangan bahwa proses keislaman kayangan seperti itu. Berarti dulu saya sakti sekali kalau Mbah dulu ya. Sakti, Mbah, dulu, Mbah. Iya. Ciri-ciri kesaktian Anda dulu apa ketika masih bentuk fasik? Ayo. Di mana golongan kami, golongan siluman, bisa memberikan keilmuan dan juga golongan kami juga menjadi sesembahan daripada para manusia. Allah. Untuk kesaktian kami sebenarnya banyak. Siap. Di mana golongan kami selalu berperang dahulu kala di alam kayangan. Salah satu perang yang paling besar yaitu perang Bharatayuda. Itu ada berarti, Mbak, ya? Itu peperangan antara para dewa dan juga anak turunnya. Memang ada. Ada, Mbak, ya. Jika perang itu di dunia, pasti dunia ini sudah hancur. Tanpa memerlukan daripada senjata-senjata yang ada di dunia manusia. Masya Allah. Terima kasih, Mbah. Sisi tentang diri Mbah sudah Mbah ceritakan seperti itu. Memang saya manusia yang hidup di zaman ini, di Nusantara ini, sering mendapat cerita dongeng-dongeng tentang mbah-mbah terdahulu. Ya kan? Bahkan ada namanya manusia raja dari Kediri waktu itulah, dari Daha, yang Mbah sebut tadi, Mbah Jayabaya. Terkenal sekali itu.
Entah Iya. dibilang sebagai ramalan, sebagai apa, tapi menurut saya nggak ramalan sih itu. Karena itu kalau beliau kan melihat itu sesuatu kejadian ke depan gitu loh. Karena Beliau, Allah Maha Kuasa iya, bisa memberi sesuatu pada makhluknya berupa manusia untuk mengetahui keadaan ke depan dunia ini begitu. Nah, aku mengatakan sih Jongko Joyoboyo, bukan ramalan itu, Mbah ya. memang bukan ramalan. Ah, bukan ramalan. Yang mengatakan ramalan itu ya manusia-manusia Ah, itu ah. yang sok tahu mengenai apa yang ditulis oleh Sang Prabu. Siap. Di mana jika manusia itu benar-benar mengetahui secara utuh bahwasanya Sang Prabu itu menjadi salah satu bagian peletak dasar bumi Nusantara ini, Salah satu, gitu. di mana beliau membuka daripada apa yang beliau dapat. Suatu masa akan menjadi pengingat bagi anak turunnya di Nusantara. Siap. Bukan malah disalahgunakan. Untuk mengingatkan sebenarnya ya, Iya, bahwa nanti ada ini gitu ya. benar. Tapi lagi-lagi kan goib fasik kan banyak bisa menipu, Mbah. Ya memang Ah, kan gitu. golongan gaib sekarang ini memang sudah tidak terlihat. Berbeda dengan dahulu kala. Di zaman-zaman yang dimana raja yang lebih agung yaitu Sang Prabu Bandung Bondowoso. Dahulu kala bangsa gaib, bangsa jin itu terlihat. Siap. Dan hal itu juga jarang menipu. Yang mampu menipu lebih kuat itu hanya iblis. Dan dahulu kala itu memang sudah sangat sakti. Siap. Oke. Diminum, Mbah. Dan Iya. merokok, Mbah. Saya mau menanyakan sesuatu. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau Mbah sudah mau membuka jati diri Mbah seperti itu proses keadaannya. Bahkan Mbah tahu persis tentang Prabu Joyoboyo. Memang saya ingin tahu kenyataan dunia sekarang ini, apa yang ditulis oleh beliau Sang Prabu Joyoboyo sudah banyak terjadi di dunia ini. Khusus di Nusantara, ya kan? Adanya kapal yang bisa muluk terbang, ada banyak pesawat terbang, ada kan? Iya. Terus bumi itu dicincin banyak kereta api itu, kan gitu. Terus kemudian bumi semakin kecil, ternyata sekarang orang kemana-mana nggak pakai waktu lama, banyak ada pesawat alat untuk percepatan gitu. Iya. Nah, terbukti sekarang. Nah, sekarang ini, Mbah, di Nusantara, di Indonesia ini terbangunlah kalau dunia manusia dan pemerintahan. Ada juga sampean kan? Di bangsa gaib pun juga Ada juga ada. Dan tempat pusatnya ada. Iya. Nah, di manusia ini, di Indonesia ini, sekarang terbangunlah ibu kota Nusantara yang baru dibangun oleh pemerintah zaman sekarang ini. Aku jadi ingat tentang adanya serat Prabu atau Joyoboyo itu. Aku mohon pada Allah dan izin beliau Sang Hyang Nutarwana, Mbah yang dihadirkan ke sini masuk ke tubuh teman saya ini untuk bercerita. Berarti kan Mbah tahu. Adakah tokoh-tokoh yang disebut oleh Prabu Joyoboyo, ada Satropiningit, Ratu Adil itu ada hubungannya dengan ibu kota yang baru terbangun ini, Mbah? Gitu. Iya. Mbah yang datang ke sini, tolong ceritakan, Mbah, adakah semua itu hubungannya? Silakan. Iya. Jawab. Apa-apa yang sudah ditulis oleh beliau, Sang Prabu Joyoboyo. Di mana hal itu salah satu yang sudah saya sampaikan. Di mana beliau menjadi peletak dasar pengingat bagi anak turunnya di Nusantara ini. Di mana hubungan antara sebuah istana, bangunan yang baru dibangun dengan sosok Satrio Piningit dan juga Ratu Adil. Itu pun berhubungan. Bukan tidak berhubungan, itu berhubungan. Siap. Tapi semua itu tidak bisa dibedar dengan akal-akal manusia. Di mana banyak manusia yang memang tidak percaya ketika hal itu disampaikan secara kebenaran. Dan hubungan itu sendiri, hubungan yang tidak diketahui oleh manusia. Namun hubungan itu sangat erat di tubuh manusianya masing-masing. Dan manusia itu hanya melaksanakannya saja.
apa yang semestinya. Paham apa tidak? Siap, nggih terus, Mbah. Dan dari hubungan ini sendiri sudah ditulis langsung oleh Sang Prabu bahwasanya kelak Nusantara ini akan dipimpin oleh seorang Satrio Piningit dan juga yang bergelar Ratu Adil. Bahwasanya proses-proses ini sendiri pun sudah dimulai jika manusia dengan jernih hati dan akalnya bahwasanya wujud nyata apa yang dahulu kala ditulis oleh Sang Prabu Jayabaya sekarang ini pun sudah menjadi nyata dan menjadikan manusia itu bisa melihatnya, bisa berpikir dengan jelas. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Siap, minum dulu, Mbah. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil merokok santai. Setelah minum merokok, kalau memang ada yang mengganggu, Mbah, tolong dibersihkan dulu, Mbah. Bersihkan dulu, Mbah. Suaranya kurang keras ini, Mbah. Beberapa memang mengganggu. Bersihkan, Mbah. Di alat-alat ini. Ya, bersihkan, Mbah. Ataupun di alat yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Semua. Enggak di alat ini seluruh. Ya, baik. Dari mana? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dari mana tuh, Mbah? Macam-macam. Ya. Terus juga jangan sampai jasad ini dikuasai yang lain loh, Mbah. Iya. Tolong, nanti keterangan palsu nanti kalau yang lain yang masuk. Saya mengetahui. Karena pengalaman-pengalaman yang dulu-dulu banyak seperti itu, yang asli masuk kemudian itu masuk dikempit itu. Iya, domplengnya. Dompleng itu tolong dibersihkan, Mbah ya. Iya. Karena saya ingin mencoba menggali sesuatu yang versi goibnya sampaikan yang benar. Karena Iya, pada kenyataannya apa itu oleh beliau Prabu Jayabaya sekarang banyak terjadi. Kan gitu, Mbah. Ini, Mbah. Tadi Mbah mengatakan apa yang tulis beliau itu sekarang sudah banyak terwujud terbukti, termasuk diantaranya adalah pembangunan yang baru yang di secara manusia ini disebut sebagai Ibu Kota Nusantara, kan begitu, Mbah? Iya. Nah, itu Mbah mengatakan ada hubungannya antara dengan Satrio Piningit dan Ratu Adil. Nah, Mbah kan dulu dekat sama Prabu Jayabaya. Iya. Berarti ketika beliau nulis kan mungkin bisa mengetahui apa yang beliau maksud. Nah, antara Satrio Piningit dan Ratu Adil ini sosok yang sama atau bagaimana? Boleh cerita, Mbah? Iya. Siap. Satrio Piningit sebenarnya. Ya. Di mana beliau seorang manusia yang memiliki jiwa satrio. Dan beliau pun seorang manusia yang tidak banyak mengakui diri. Karena apa? Piningit itu ya tertutup. Namun hanya saja wujud langkah-langkahnya sebagai manusia itu pasti. Ketika melakukan suatu daripada perbuatannya secara nyata. Dan di mana sebenarnya ini satu manusia dan di mana tersambung dengan manusia yang lain. Di mana sambungan-sambungan inilah yang sebenarnya membuat sosok-sosok manusia ini juga memiliki jiwa Satrio Piningit. Oh. Di mana hubungan ini hubungan rohani. Oh. Bukan hubungan darah. Oh. Maksud saya hubungan rohani, hubungan darah. Tapi bukan berbeda dengan hubungan nasab yang diagung-agungkan oleh manusia sekarang. Siap. Maaf, saya stop sebentar. Apa yang Mas sampaikan? Jadi kalau begitu Satrio Piningit ini banyak kalau begitu jumlahnya. Sebenarnya memang iya. Cuma bersumber pada satu orang. Iya. Cuma satu orang ini punya hubungan sama banyak orang, ya hubungan rohani begitu. Benar. Jadi kalau begitu boleh saya katakan apa ini Satrio Piningit itu bukan satu orang lah begitu, Mbah. Sebenarnya memang iya. Berarti banyak orang. Cuma orang-orang ini punya hubungan rohani dengan salah satu yang paling kuat ini kalau begitu. Iya. Oh,
Itu maksudnya Ratu Piningit. Terus tadi, Ratu Adil, apa yang Mbah ceritakan? Sosok Ratu Adil, di mana beliau seorang manusia yang di mana memiliki daripada rohani seorang ratu yang suatu masa kelak akan menjadi pemimpin juga, di mana akan mewujudkan keadilan bagi bangsa Nusantara ini. Allahu Akbar. Terus ini tadi Ratu Piningit kan udah Mbah ceritakan. Ada satu yang paling kuat, kemudian ada yang lain-lain berubah rohaninya sama beliau begitu. Iya. Nah, berarti kalau begitu Ratu Piningit ini banyak, ya kan? Cuma karena itu Nyai Piningit kan tersembunyi kan gitu. Memang tersembunyi. Nah, jadi orang nggak mau ngaku kan gitu. Iya. Nah, terus Ratu Adil ini berapa jumlahnya menurut jenengan? Bagaimana prosesnya? Sampai dibilang Ratu Adil. Ratu Adil ini satu. Semua yang asli itu satu. Ya, satu. Dan semua pasti ada hubungannya dengan sosok-sosok yang dimana akan menjadi bagian dari kepemimpinan Nusantara. Oh, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kalau aku boleh bilang, sesuai dengan pemahaman saya ini Mbah, semua ini bersumber sampai satu orang guru gitu ya. Iya. Satu orang guru yang punya mendidik orang banyak, itu ketika masih dalam didikan ini mereka bergelar Satrio Piningit. Gitu, kira-kira. Sebenarnya bagaimana? Dari yang mendidik ini atau yang menyambungkan inilah beliau yang menjadi Satrio Piningit. Di mana orang-orang yang tersambung juga itu mendapatkan daripada gelarnya tersendiri. Yang disebut Satrio Piningit. Tanpa manusia itu harus banyak berkata-kata ataupun mengakui diri. Jadi begitu. Tetap Piningit terus ya. Iya. Jadi nggak merasa, nggak mengumumkan diri sebagai ini gitu ya. Iya. Nah, terus selama ini jenjang dan yang pasti beliau itu masih memiliki darah langsung daripada darah raja. Seperti halnya seorang pemimpin yang memang pernah ditulis oleh Sang Prabu Joyoboyo, di mana ibu kota ataupun istana Nusantara yang itu dibangun oleh seorang manusia yang memimpin daripada bangsa ini, di mana beliau pun memiliki hubungan darah langsung dengan salah satu raja daripada kerajaan terdahulu. Masya Allah. Saya tidak diizinkan menyebut. Siap. Ya. Sebelum kita meranah ke ibu kota Nusantara yang terbangun itu, kita sedikit bahas soal adanya gelar Satrio Piningit dan Ratu Adil dulu Mbah. Ya, karena ini di dunia kan banyak. Artinya dua gelar itulah banyak orang terkecoh, banyak orang yang mencari siapa saya mengetahui. Makanya itu banyak orang yang mengaku sebagai Ratu Adil, Satrio Piningit. Itu semuanya hanya tipuan iblis. Yang dimana iblis itu menjadi khodam dari manusia yang menginginkan hal itu semuanya. Karena apa? Iblis itu lebih hebat daripada manusia. Dan tugas iblis itu menggoda. Hingga akhirnya bisa menyesatkan manusia. Jadi ya jangan terkecoh hanya menggoda saja. Kalau hanya menggoda, seperti halnya kamu laki-laki digoda perempuan. Tapi ketika perempuan sudah menggodamu hingga kamu lalai, yang pasti kamu akan terjebak daripada godaan itu dan tersesat. Melakukan perbuatan yang buruk. Bukankah begitu? Siap, Mbah. Jongolo, Mbah. Karena pada dasarnya manusia, mereka hanya mengingat seperti itu saja. Tidak sampai utuh. Diminum dulu, Mbah. Semangat sekali menjelaskan. Ini kan mau taksiah dunia manusia, Mbah. Mudah-mudahan pencerahan gitu loh, Mbah. Iya. Biar gimana pun kan perlu diinformasikan, perlu disampaikan. Seperti keadaan kayangan sekarang udah muslim semua, udah damai toh, Mbah. Alhamdulillah. Itu kan jarang orang lain tahu, Mbah. Iya. Kan gitu, makanya perlu disampaikan. Bahkan dunia alam kayangan pun seperti di dunia, kalau manusia menyebutnya Gemah Ripah Lojina. Sekarang
Ya, Alhamdulillah. Mungkin nggak nanti terus di dunia Nusantara ini, Mbah? mungkin. Mungkin. Tapi hal itu sendiri Iya. suatu saat bukan seperti apa yang ada di akal-akalan manusia. Heeh. Dan itu ranahnya nanti pun pasti ada beberapa perbedaan dari apa yang saya sampaikan. Siap. Nah, Karena manusia hanya menginginkan apa yang dia inginkan oleh nafsu. nafsu, enak gitu ya. Ya, Enak, ini bisa, itu bisa gitu ya. tapi Yap. yang terjadi itu bukan atas keinginan manusia, Siap. tapi yang sudah digariskan oleh Sang Pencipta. Insya Allah. Ini Mbah, kembali tadi gelar Satrio Piningit dan Ratu Adil. Ternyata justru beliau-beliau ini yang sebenarnya nggak pernah merasa mengaku. Tidak, Nggak merasa aku lah Satrio Piningit, aku lah Ratu Adil begitu. tidak. Tapi beliau-beliau hanya berbuat apa yang berbuat begitu. Iya, Oh, saat ini Mbah. Nah, untuk fase-fase beliau-beliau ini baru ngapain sekarang mereka ini? banyak sebenarnya. Ceritakan aja. Sedang berjuang. Jualnya bentuk apa gitu loh? Di mana beliau menggembleng diri dengan suatu gemblengan. Yep. Hanya saya gambarkan seperti hanya di alam kayangan. Ketika daripada keturunan para dewa itu digembleng, dikawal candra di muka, dibakar, ditempa habis-habisan supaya menjadikan daripada apa yang ada dalam tubuhnya itu kuat, tidak cengeng. Begitupun manusia-manusia yang sekarang ini sedang berjuang, mereka sedang menggembleng diri yang sesuai apa yang sudah diajarkan. Dan gemblengan ini sendiri pun tidak banyak manusia yang tahu. Siap. Akan tetapi suatu saat Yeah. pasti hasil pun tidak akan berkhianat kepada manusia itu. Dan hasil mutlak milik Sang Pencipta. Siap. Di mana ketika Sang Pencipta sudah memberikan tandanya kepada manusia ini, memampukan manusia itu untuk berjuang. Yang pasti manusia itu suatu saat akan menikmati buah manisnya. Itu sedikit penggambaran. Siap. Isyarat. Jadi posisi sekarang beliau-beliau yang digambarkan oleh Prabu Jayabaya sebagai Satrio Piningit atau Adil itu posisi sekarang baru seperti itu ya. Iya. Tidak merasa, tidak mengaku, tapi mereka berbuat apa yang berbuat begitu. Benar. Sekarang baru membeleng diri begitu. Dan jarang orang yang tahu gitu kira-kira? Iya. Oh, siap. Oke. Nah, oke. Sekarang sudah terlihat nyata apa yang dibangun oleh Indonesia ini tentang ibu kota yang baru itu. Apa hubungannya? Pernahkah itu diceritakan oleh Prabu Jayabaya di dalam bukunya? Boleh cerita, Mbak? Iya. Bagaimana? Dahulu kala beliau menulis, ketika beliau pernah rohnya pergi, beliau melihat dari bumi Nusantara ini. Dan tergambar secara jelas ketika beliau melakukan perjalanan rohani itu. Di mana akhirnya beliau menulis, suatu saat daripada bumi Nusantara ini akan memiliki daripada istana yang baru. Allahu Akbar. Dan di mana istana itu berada di tengah hutan belantara. Dan di mana tidak sembarang manusia bisa mendirikannya. Karena banyak sekali halangan dari para demit ataupun daripada halangan-halangan secara nyata. Namun yang pasti akan ada sosok manusia yang suatu saat memimpin daripada Nusantara ini. Dan ini pun sudah terjadi. Alhamdulillah. Jadi dapat itu begitu ya? Iya. Dalam serat Jangkabaya itu ya? Iya. Itu bukan ramalan Mbak ya, bukan ya? Bukan. Tadi Mbak mengatakan ketika beliau dari rohani berarti Rokosokmo itu Iya. bisa melihat masa depan. Bisa. Di situ beliau melihat adanya istana di tengah hutan begitu. Benar. Sekarang terwujud IKN itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Seperti halnya jika kalian Siap. masih meragukan apa yang ditulis oleh beliau, Sang Prabu,
Dan melihat itu hanya sebuah ramalan. Apa kalian lupa dahulu kala dengan para kekasih-kekasih Allah, para wali, di mana beliau-beliau itu pun bisa melakukan perjalanan rohani. Siap. Hingga akhirnya beliau-beliau mendapatkan daripada hakikat yang sebenarnya. Alhamdulillah. Gini Mbah, soal perjalanan rohani ini saya pernah mendengar cerita. Saya belum bisa apa-apa dan nggak pernah bisa apa-apa saya kan. Banyak orang yang merasa bisa gosok molah, bengek kan banyak itu. Ceritakan Mbah. Bahkan Goib, saat kita dialog ini, ada berapa orang yang bisa gosok molah yang asli sehingga rohani itu benar kuat di jasadnya? Ada berapa orang gitu? Iya. Hanya ada beberapa. Tidak banyak. Iya. Tidak sampai 10. Allahu Akbar. Itu saja. Iya. Pertama-tama pasti ada 2 cahaya kuat. Satu yang paling kuat. Allahu Akbar. Berarti cuma dari 10 kalau begitu sampai sekarang ya? Tidak. Belum sampai 10 orang yang bisa rohani betul berjalan? Belum. Karena banyak orang yang merasa melihat ke PG sini dengan rohaninya katanya. Justru hal itu. Yap. Dari khodam mereka sendiri. Yang seolah menjadi rohnya. Dan itu sudah memakan berokot tubuhnya lebih banyak, lebih dalam. Daripada sakit sekarang orang itu ya sekarang. Yang mana? Yang sering ke sini. Tanya Rasulullah ke sini katanya. Saya melihat bekas-bekas. Itu iblis-iblis mereka. Iblis mereka. Jasadnya orang sekarang gimana? Orangnya keadaannya sekarang? Mereka sebenarnya sudah mulai agak linglung. Agak linglung. Mulai gendeng. Seperti tubuh manusia itu tidak penuh lagi. Oh siap, udah cukup. Memang itu fakta ada Mbah. Wallahu a'lam bishawab. Itu pun atas izin Allah kan gitu. Iya. Nah, sebagai satu cara pembelajaran buat kita lah. Jadi hati-hati dengan kegoiban kan gitu. Sangat perlu perhatian. Siap, Terus ini kembali ke konten saya ini yang ditulis oleh Prabu Jayabaya. Adanya tokoh Satrio Piningit Ratu Adil dan berdirinya ibu kota Nusantara yang baru itu ada hubungannya kalau begitu? Ada. Kalau ada hubungannya secara dunia manusia nyata, bagaimana bentuknya hubungannya, Mbah? Di mana? Salah satu daripada wujudnya suatu saat daripada sosok Satrio Piningit itu sendiri yang akan membawa kemakmuran bagi bangsa ini dan juga akan mempergunakan apa yang ada di tanah Nusantara ini menjadi lebih baik. Itu secara umum saja. Siap. Jika saya jawab secara khusus, saya tidak berani. Mungkin bukan ranah jenengan, Karena apa? Ada hal yang masih harus disembunyikan. Siap. Lalu apa buat itu kan gedung nyata manusia buat itu ada bentuknya, Bapak kan juga ada burung Garuda, ya kan? Ada patung Garuda. Ada. Nah, yaitu kira-kira apa hubungan? Masa cuma hanya satu Ratu Adil yang membawa kebaikan buat Nusantara? Lalu apa hubungan dengan gedung itu? Di mana? Itu sendiri seperti yang sudah disampaikan. Dibangun di tengah hutan belantara yang tidak mudah. Itu salah satu wujudnya. Dan juga dari gedung itulah nantinya yang akan membawa daripada bumi Nusantara ini akan semakin baik. Itu meluas artinya. Siap. Jadi jangan kamu persempit akalmu harus. Jadi itu sebagai pusatnya situ kan ceritanya. Iya. Nah, jadi untuk memerintah kebaikan ke arah dunia lain yang dibawa oleh manusia yang sekarang ini masih piningit begitu. Benar. Jadi ketika bertugas di dunia manusia nyata bukan lagi piningit lagi begitu, Mbah. Ya mereka masih piningit. Tapi mereka tetap menjalankannya sebagai manusia. Biasa. Jadi nggak merasa sebagai piningit gitu ya? Benar. Cuma berbuat begitu. Iya. Demi kebaikan begitu. Seorang satria itu tidak akan pernah mengakui diri sebagai satria. Allah. Tapi mereka hanya melakukan tanggung jawabnya. Masya Allah. Gitu. Siap. Salah. Kalau begitu salah penafsiran saya. Jadi jelas naik piningit tapi piningit. Iya. Cuma manusia ini berbuat begitu. Iya. Jadi kalau begitu sudah ada beberapa orang kalau begitu. Sudah ada. Sudah ada. Mereka berbuat begitu. Iya. Apakah maaf ini
kisi-kisinya belum dikasih tahu, termasuk pengganti dari orang utama di desa ini termasuk di antara itu? Ya, Allahu Akbar. Dah, terima kasih kalau begitu Mbah. Sudah banyak panjang lebar, jelas ibu kota Nusantara ini dulu pernah ditulis oleh Prabu Jayabaya, yaitu merupakan istana Ragutan. Udah tulis ya? sudah. Dan itu ada hubungan dengan orang-orang yang bergelar atau opini atau adil begitu. Dan itu merupakan sentral daripada perbuatan pada orang baik yang tadi ditulis sebagai satu opini atau adil begitu, Mbah. Benar. Nah, Dan yang perlu siap. sedikit Hmm. saya sampaikan, di mana dikala pembangunan itu sendiri Hmm. banyak roh dari leluhur yang memang turun langsung Siap. Allahu ke Akbar. bumi Nusantara Hmm. dan menjaga dari gangguan belenggu apapun. Allahu Akbar. Nah, ini Dan siap. itu tidak banyak diketahui manusia. Siap. Ini aku penasaran. Dan mengatakan ketika pembangunan daripada itu, buat aku sebagai manusia, Mbah, cepat sekali sih. Cuma hanya 4 tahun loh itu. Dari nol sampai terwujud jadi digunakan 4 tahun itu luar biasa menurut saya. Apakah itu bentuk efek nyata daripada para leluhur Nusantara yang bertugas? Di antaranya. Allahu Akbar. Dan juga seperti yang sudah saya sampaikan. Tidak semua pemimpin bangsa ini mampu mewujudkannya. Hanya satu pemimpin yang menjadi peletak dasarnya dan mewujudkan daripada bangunan ini. Iya, terima kasih Mbah. Tapi memang nyata banyak dihujat, baik dimusuhi, baik difitnah itu ya. Jadi ya memang ujian berat seorang pemimpin untuk menapaki tangga-tangga yang lebih tinggi. Ya memang dengan seperti itu. Seperti yang sudah dicontohkan daripada manusia-manusia utama. Baik itu para nabi maupun para wali. Allahu Akbar. Jadi larinya ke sana. Jadi orang-orang utama itu banyak dimusuhi kalau begitu Mbah ya. Banyak. Memang aku juga sering membaca sejarah, termasuk Rasulullah sendiri, beliau manusia paling utama di dunia ini juga banyak musuhi gitu ya. Iya. Allah. Dan yang pasti kebenaran pun tidak akan pernah padam. Sekalipun cahaya itu ada redupnya. Yang suatu masa kebenaran itu pasti akan menyinari di sekelilingnya. Siap, geng. Terima kasih Mbah. Sudah cukup jelas apa yang saya ingin tahu tentang keberadaan Satrio Piningit, Ratu Adil, Ibu Kota Nusantara. Ternyata semua sudah pernah ditulis oleh beliau Prabu Jayabaya gitu Mbah ya. Sudah. Dan sekarang sudah terwujud. Terus ini Mbah, sebelum kita berpisah, ini mau dunia manusia, apa yang bisa Mbah sampaikan kepada dunia Nusantara ini Mbah? Iya. Bagi manusia sekarang ini lebih berhati-hati, di mana dunia itu sudah ada dalam genggaman. Banyak sekali fitnah demi fitnah yang ditujukan untuk menghancurkan bangsa ini. Baik untuk menggulingkan daripada pemimpin bangsa ini, ataupun untuk memecah belah manusia-manusia yang ada di bangsa ini sendiri. Jika manusia tidak mengingat dan juga kembali kepada dasar hidup yang benar di bangsa ini dari leluhur dahulu kala, ya akan mudah digoncangkan daripada dengan fitnah-fitnah yang seperti halnya sudah terjadi sangat panjang ini. Siap. Dan fitnah-fitnah ini pun sudah dimulai secara terang-terangan dan nyata. Sekarang ini dari bangsa barat. Siap. Nah, ini fitnah banyak yang ingin mengganggu Nusantara kan begitu. Benar. Tadi Mbah mengatakan harus kembali kepada jati diri Nusantara. Bisa ceritakan Mbah, harus bersikap apa nih orang yang kembali Nusantara Mbah? Iya. Yang pasti manusia itu tidak perlu saling menyalahkan. Siap. Lalu manusia itu pun harus saling berbuat baik kepada manusia yang ada di Nusantara ini. Jangan menjadi pribadi acuh tak acuh. Dan saling menghormati apapun yang ada. Baik itu perbedaan
Mm-mm. Itulah yang diajarkan daripada leluhur Nusantara. Siap. Tidak menang sendiri. Mm. Tidak merasa daripada benar sendiri atau hebat. Tapi juga saling merangkul kepada sesama manusia di Nusantara. Oh siap. Berarti sama dengan adanya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu, Mbah? Ya memang sama. Allahu Akbar. Minum dulu, Mbah. Dan letak dasarnya sebenarnya sudah banyak dipahami oleh manusia. Salah satunya Bhinneka Tunggal Ika. Itu salah satu wujud peletakan dasar dari leluhur kepada anak turun. Siap. Terima kasih, Mbah, atas ceritanya. Sekarang udah insya Allah sudah saya paham lah. Ini akan taksir dunia manusia Nusantara. Mudah-mudahan ini juga merupakan salah satu kami di sini untuk menyampaikan sesuatu. Inilah Nusantara, begitu loh, Mbah. Memang ngeri sekarang ini, fitnah bermacam-macam, framing, adu domba luar biasa. Ya menurut orang biasa sih jaga benar kan begitu. Tapi kalau masa benar sendiri kan bahaya juga. Iya. Nah, itulah Seperti makanya. yang saya sampaikan. Siap, silakan, Mbah. Kembali bertugas, saya terima kasih banyak. Kalau sesuatu pesan buat kami di sini, boleh cerita, Mbah? Iya. Berhati-hati terhadap apapun yang ada. Jangan mudah tertipu. Insya Allah. Daripada fitnah demi fitnah. Baik itu fitnah yang tidak terlihat ataupun fitnah secara nyata. Siap. Karena fase ini pun iblis sangat gencar. Astagfirullah. Dan menipu. La haula wala quwata. Terima kasih, Mbah. Saya rasakan, Mbah juga. Saya rasakan balik sendiri kan keadaan sekarang ini. Saya mengetahui. Banyak yang luka, banyak yang macam-macam lah, wallahu alam. Tapi kami belajar meyakini bahwa semua itu terjadi seizin Allah. Ya memang harus begitu. Kembali kepada Allah, Allah pula yang menyelesaikan. Iya. Kami diajari untuk belajar tadi itu, berbuat apa yang diperbuat, perbaiki diri, yang dikira, dia berbuat baik semampu kita, kan gitu, Mbah. Memang seperti itu. Terima kasih. Silakan dibaca dulu suguhan saya, kembali bertugas, kembali kayangan, Mbah ya. Iya. Siap. Bismillah. Allah. Sebentar. Hati-hati. Si ada mengganggu. Banyak. Sudah ada. Ya. Sallallahu sampai luka ini, Mbah ya kan? Sampai luka, Mbah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Allahu Akbar. Terima kasih. Terasa pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbah. Silakan bertugas. Maaf bukan sopan. Iya. Monggo silakan. Saya mohon izin, Mbak. Siap. Mbah. Siap. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbah, kembali. Keluar mudah. Allah. Jadi ending. Terbawa semua jelek. Sehat? Clear? Ending? Alhamdulillah. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan Mas Goib yang ngakunya dari golongan siluman dari Kayangan yang masuk ke tubuhnya Mas Titis yang bercerita ternyata pembangunan daripada ibu kota Nusantara yang baru ini dulu pernah ditulis oleh beliau Prabu Jayabaya dalam sebuah suratnya. Ketika beliau dan rohani, beliau melihat seperti itu, kan datang wujud, dan ternyata itu ada hubungannya dengan apa yang Prabu Jayabaya itu sebagai Satrio Piningit dan Ratu Adil. Kalau ingin paham, silakan disimak berulang-ulang kali. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi walaupun seluruh makhluk dan akal orang-orang yang pandai itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini suatu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, di sini banyak kekurangan dan kesannya itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Tetap semangat Nusantara, cinta tanah air, jaga persatuan dan satuan daripada Nusantara. Tetap berbuat baik,
pada sesama. Tidak usah saling menyalahkan, tidak usah merasa paling benar sendiri. Perbaiki diri kita masing-masing. Terima kasih, mohon maaf lebihnya. Salah kata, salah ucap, mohon maaf kami. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.